welcome to NPC. Halo guys, welcome to NPC. Nasa punya cerita bersama Sofi di sini dan ada bintang tamu spesial nih. Tentunya nih ada dua siswa NASA nih. Boleh perkenalan diri dong teman-teman. Oke, dimulai dari saya ya. Dari ini ya boleh. Baik, bismillah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Nia Ramadhani. Di NASA saya mengambil program FA atau Flight Attendant. Saya berasal dari kota Tasikmalaya. Terima kasih. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nindya Nursabila. Saya di sini siswi di Klat NASA mengambil program Aviation Security dan saya berasal dari Garut. Berasal dari Garut, berasal dari Tasikmalaya. Ngomong-ngomong nih ya, sebelum kita ke intinya nih, by the way nih, kalian tuh kenapa sih tertarik sama dunia penerbangan? Boleh dari ini ya? Baik, kalau misalnya untuk saya pribadi, kenapa tertarik dari dunia penerbangan? Karena jujur memang cita-cita juga, selain cita-cita ya, saya juga memang tertarik tentang dunia penerbangan aja gitu. Kalau misalnya kan, apalagi saya ngambil jurusan FA ya. Kalau misalnya ngelihat pramugari, apalagi yang udah jadi kan kayak, wah ini elegan banget ya. Ternyata sosok pramugari itu seperti ini. Dan ketika saya tuh ya sekolah di NASA, pendidikan di NASA, dan ternyata banyak yang mereka lalui gitu. Ketika orang lain bilang kayak pramugari mah modal cantik sama tinggi aja bisa masuk, dan ternyata enggak gitu guys. Dan juga kecerdasan itu sangat diperlukan sekali. Jadi tidak semudah itu. Tidak semudah Keren itu. sih. Kan ini pendidikan dari NASA itu baru awal karir kalian tuh pendidikan di NASA. Untuk yang kayak menggali-gali skill kalian kan biar tahu juga gitu ya di NASA tuh, jadi harus kayak gimana dulu biar kalian tuh nggak kosong banget nanti pas saat lamar kerja juga gitu guys ya. Gitu. Terus boleh dari Nindya, gimana Nindya? Kalau saya sebenarnya sih saya ingin mengembangkan di dunia penerbangan tuh seperti apa, kayak gimana gitu. Jadi saya mengambil program Aviation Security ini untuk mengetahui bagaimana caranya mengamankan barang dan orangnya gitu. Iya. Gitu. Sebelum kayak ngulik-ngulik lebih lanjut nih tentang kalian, program kalian nih ya. Nah, sebelumnya itu kalian tuh punya rencana masuk universitas gak sih sebelum dari NASA? Oke, dari saya dulu kali ya. Boleh nih ya, first. Oke. Jujur pasti ada Ya ya. istilahnya kayak zaman sekarang, siapa sih yang nggak mau kuliah, ya nggak sih, ya nggak sih. Tapi ya kalau misalnya saya pribadi, saya mikir karena ya jujur saya itu yang pertama anak tunggal ya. Ya terus saya tipe orang, saya tuh tipe anak yang ngerti banget orang tua. Maksudnya kayak oke lah, mungkin orang tua kita tuh pasti selalu mengusahakan yang terbaik buat anak, ya nggak sih? Kayak udah kamu kuliah aja, bahkan orang tua saya yang menyarankan untuk saya kuliah. Tapi karena saya mengerti dan juga namanya juga kehidupan, kita nggak selamanya di atas, ya nggak sih? Pasti ada kita tuh kayak di bawah, ada di masa kita tuh kritis gitu kan. Makanya saya mikir dari situ, saya nyadar bahwa orang tua saya itu udah pensiun juga gitu ya, mengandalkan investasi yang ada di sana gitu. Terus juga nggak selamanya sehat juga, terus istilahnya ya udah termasuk umur tua lah, lansia gitu. Makanya dari itu saya sebagai anak tunggal ya, saya ingin membanggakan orang tua, saya ingin membuktikan kepada orang tua biar bahwa saya bisa gitu. Maksud bisanya kayak saya ini loh, mah saya tuh selama sekolah saya bisa kerja gitu, dan juga bisa nyari uang sendiri, walaupun ya nggak bisa ngebalas jasanya, setidaknya ya saya bisa lah gitu ngebanggain orang tua. Makanya dari itu memutuskan untuk kayaknya saya mending pendidikan yang singkat aja gitu. Dan iya, dan mungkin misalnya memang rezeki saya di sini di program ini ya juga kan, kalau misalnya kita usaha ya, namanya usaha kan tidak ada yang mengkhianati hasil ya. Kalau misalnya di situ ya mungkin rezeki saya di situ ya, saya akan bekerja di situ selama kitanya berusaha aja gitu dan konsisten aja sih. Paling kalau dari saya pribadi seperti itu. Wah, gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita pendidikan, jangan mentang-mentang ini bakal cepat kita bakal kerja. Kalau misalnya kita nggak sungguh-sungguh
juga Betul. gak bakal mana mau perusahaan nerima orang yang leha-leha. Jadi kalian kalau udah belajar dari NASA, kalian juga harus belajar lagi gitu biar kalian tuh mudah ingat gitu. Iya. Harus lebih mengembangkan skill guys. Bener banget, skill itu perlu. Nomor 1. Nomor 1 banget guys. Iya. Gimana kalau Nindya nih? Kalau saya sama juga sih kayak Yania, walaupun saya juga kan anak bungsu ya, sama Bungsu. kakak-kakak juga kan lebih ke gimana, kenapa gak kuliah gitu, kenapa lebih milih di sini. Kalau aku sih kan aku harapan satu-satunya lagi orang tua ya. Nah kalau aku lebih memilih ke sini pengen cepet-cepet kerja gitu guys, gitu. Pengen cepat kerja, pada intinya ya semua orang juga pengen cepat kerja dan Iya. ada usaha juga pastinya Nah, ya iya. guys. Kalau kalian nggak ada usaha, kayak misalkan percuma aja kalian udah pendidikan di NASA tapi kalian kayak materi-materinya sama praktek-prakteknya itu kayak kalian dilupain, kayak itu sayang tetap banget. aja kan, sayang banget gitu, kayak percuma aja gitu guys ya. Nah terus kalian berpendidikan di NASA nih, gimana nih dukungan dari orang tua kalian atau dari pandangan dari teman-teman nih, kalian Iya. tuh kayak pendidikan di NASA gimana pandangannya? Oke, jadi untuk pandangan orang tua sih lebih kayak mensupport ya. Maksudnya kayak kalau orang tua saya tipe yang dimana silahkan kamu mau seperti apa, kamu mau bagaimana setelah lulus sekolah, asalkan kamunya bener, terus juga yang menurut kamu terbaik ya silahkan jalani aja gitu. Orang tua juga walaupun menawarkan kuliah, orang tua nggak pernah memaksa harus gini gitu. Tapi kan orang tua kan pasti mendoakan yang terbaik. Asalkan kita tuh yang pertama izin aja sih. Iya, izin dulu mau apa-apa ke orang tua kan. Jadi orang tua kalau misalnya udah dapet restu, ya kita juga enakan ke diri kita gitu. Terus kalau misalnya untuk pandangan teman-teman ya alhamdulillah teman saya juga suportif juga. Terus maksudnya teman tuh kayak sahabat lah gitu. Kalau misalnya cerita-cerita gitu kan, kamu gini, wah begitu ya, sekongres gitu kan, kayak selamat. Ya pasti juga pesan-pesannya kayak kamu kalau bisa di sana yang bener. Terus juga harus serius. Apalagi kan istilahnya kayak namanya juga pendidikan gitu ya, ada masanya dan juga hanya singkat lah istilahnya, Iya, selama 4 betul. bulan itu harus dipergunakan dengan baik. Paling seperti itu sih kalau saya pribadi. Nah kalau Nindya nih gimana nih Nindya? Kalau saya nih sama juga sih didukung sama orang tua. Kan orang tua tuh nanya, kamu mau kuliah apa kerja? Aku jawab, aku kayaknya mau sekolah di sini aja. Kebetulan itu juga saya tahu dari guru BK saya yang di SMA gitu. Di kelas 1 saya tahu dari guru BK, iya. Nah kebetulan juga saya tuh kayak penasaran gimana sih dunia penerbangan tuh. Nah gitu. Oh itu taunya dari situ guys. Iya, guys. Ya. Gitu. Oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya guys ya. Nah kalian tuh dari jauh-jauh kan, dari Garut sama Tasik nih. Gimana sih di perjalanan kalian dari Tasik Perjalanan menuju Bandung, dari Garut menuju Bandung, adakah apa ya hambatan-hambatan kayak aduh mobilnya mogok atau kayak aduh Iya, gimana iya, ini gitu. Gimana boleh ceritain? Oke, baik, dari saya dulu ya. Mungkin kalau misalnya untuk perjalanan ya alhamdulillah lancar-lancar aja ya. Tapi karena ya saya bukan asli orang sini, jadi ya harus menggali informasi lagi dong ya. Dan kebetulan alhamdulillahnya itu walaupun saya bukan orang sini, itu ada saudara saya. Iya, dia kalau nggak salah tinggalnya di Cimahi. Kan awal-awal tuh kayak NASA tuh di mana sih? Di bagian mana? Kan istilahnya kan kalau misalnya kita udah tahu daerahnya kan walaupun begitu kan luas ya. Iya, betul. Jadi tanya dulu. Terus yang pertama-tama datang harus ke kosan dulu. Kosan dulu. Iya, soalnya kan nggak ada siapa-siapa gitu. Kita masa mau numpang di warung kan nggak enak. Iya, gitu betul, kan. betul. Iya, nah dari situ ya telepon lah tuh sama saudara. Alhamdulillah dicariin kosan dan ketemu sekarang sama kosan saya. Setelah itu istirahat sebentar, besoknya deh ada rapat gitu Oh, rapat sih. orang tua. Iya. Hamin satu Hamin 1 sih sebelumnya sebenarnya. nih. Jadi langsung ke Bandung dulu ya. Iya. Lihat-lihat dulu ya. Di mana takut kesasar nih. Nah iya betul, Gitu. jadi harus memastikan dulu gitu kan. Gitu ya teman-teman. Iya. Kalau Nindya gimana nih Nindya? Kalau saya sih pertama kali ke NASA tuh bareng kakak saya naik motor nih. Nah itu tuh kita pertama nyurvei itu kayak gak tahu gitu kan daerah NASA tuh di mana. Gak tahu, Sama. jadinya kayak pakai Google Maps.
kita nyari-nyari sampai kesasar-sasar kita guys sampai kesasar karena gak tahu juga kan daerah yang Cihampelas tuh gak tahu Baru pertama kali kan ke Bandung gitu. iya first time guys dan waktu udah 1 jam kita tuh nemu kayak oh itu sekolah di Katna 1 oh iya kalau yang ini guys jadinya alhamdulillah dari Garut ke Bandung tuh 1 jam guys nyampe 1 jam kok cepet banget ya? karena naik motor. Oh naik motor, iya. Kalau naik mobil pasti berjam-jam Iya. ya. Tuh, gitu ya waktu guys. pertama kali nyampe guys seru dong, San Morian berarti ya. Kemudian terus kan kayak experience aja tuh ada Iya. kesasar-kesasarnya gitu. Lucu dong. Gitu teman-teman semua ya. Terus nih gimana perasaan kalian nih pas udah stay di Bandung itu kayak gimana sih? Perasaan ada sedihnya juga sih Iya, jauh iya, dari iya, orang tua benar. Pasti ya. kultur shock sih, sedikit kultur Shocknya shock. apa? Salah satunya kalau saya pribadi yang ngalamin gitu ya. Biasanya itu kalau misalnya di kota saya itu sekitar jam 5 sampai jam 6 bahkan jam 5-an lah itu warung udah pada buka, nasi udah pada buka. Tapi kalau misalnya di sini itu jam 9 baru buka. Iya. kenapa ya Miss? Iya. Kenapa Miss Diva? Malah ditanyakan kepada editor. Iya. Editor. Nanti editor lihat ya searching kenapa gitu. Kenapa warteg bukanya jam 9? Iya. Setelah tanya Mbah Google, ternyata warteg di Bandung itu nggak semuanya buka jam 9 pagi loh. Ada yang mulai buka dari jam 6 pagi, bahkan ada yang 24 jam. Mungkin yang buka jam 9 itu cuma warteg dekat kosan Nia dan Nindya aja kali. Kayaknya Nia dan Nindya kurang eksplor warteg yang ada di Bandung deh. Haha. Emang bedanya dari situ doang atau yang lain ada gak? Terus paling juga kan Bandung ini bahasanya ya Sunda ya, dan ternyata tidak Nyunda guys. Tidak semua Nyunda guys. Iya, tidak semua kebanyakan Nyunda. ngomongnya bahasa Indonesia guys. Iya, tapi Indonesia. walaupun begitu orangnya ramah-ramah, baik-baik ya. Pokoknya nolong banget deh, helpful banget buat kita sebagai orang rantau gitu. Baik-baik. Terus gimana kalau Nindya? Perasaan saya selama di Bandung sih ada seperti biasa kan kalau di Garut gitu ya ada yang masakin atau apa bangun tidur dulu mama iya Orang tua dimasakin sama orang tua. Jadi kangen. iya guys kalau di sini serba mandiri gitu Sama sih. Iya, benar. dari mulai bangun tidur sendiri Iya. terus masak sendiri enggak sendiri sih guys Masak sendiri. aku beli Enggak cuman beli. belinya kayak ya yang kayak Iya, itu di diomongin gitu guys Di warteg itu Iya, belinya iya. gitu, guys. warteg di sini tuh bukanya rata-rata jam 9 ke atas guys Iya. Tapi kalau di kosan kalian ada kompor kayak gitu kalian bisa Ada. masak-masak sendiri? Iya, alhamdulillah sih. kalau aku nggak ada guys Oh nggak ada. Jadi belinya di luar aja. beli di luar aja Tuh teman-teman. setiap hari semua. ngakalin lah gitu. Ngakalin lah. Nah ini nih kalian apa sih yang paling dirinduin dari kalian di kota asal kota kalian? kalau aku sih Miss yang paling dirinduin tuh mama sebenarnya mama guys Soalnya nggak biasa ya tinggal sendiri, mandiri harus aku mandiri. baru pertama kali mandiri guys di sini di Bandung baru pertama kali Tisu. Mana tisu? Mandiri. Aduh guys, jadi kayak memang nggak terbiasa gitu kan hidup sendiri. Terus apa-apa kayak gak ada yang ngebangun kayak Nah, kerasa kosong banget gak sih gitu kan biasanya. Tapi kamu suka kesiangan nggak? kalau ke sekolah enggak sih Miss Oh aman. iya aman karena di sekolah di daerah aku juga waktu SMA aku suka pagi-pagi banget Miss Oh bangunnya. Iya. Oh di alarm gitu. Atau memang bangun sendiri? kadang di alarm kadang bangun Masih sendiri bangun sendiri gitu ya teman-teman semua. Terus Nia tadi udah yang dirindukan belum nih Nia nih? Oke, jadi kalau misalnya untuk saya pribadi itu ya sebenarnya yang pertama sama seperti Nindi itu ya pastinya orang tua. Siapa sih yang nggak rindu orang tua? Biasanya kayak kita bangun tidur itu disapa sama orang tua. Yang pastinya kita dimasakin juga, ya nggak sih, kita betul. salim, kita minta ridonya. Kalau misalnya kita mau berangkat, tapi kan sekarang nggak ada. Tapi walaupun begitu ya tetap aja kita menjaga komunikasi gitu, jangan sampai terputus juga gitu kan. Terus ya ada beberapa juga kan kayak orang yang saya cintai, maksudnya ya sahabat saya, orang yang spesial Ada gitu yang kan. sosial Iya. juga
Ya, jadi ya pasti sangat dirindukan juga gitu ya maksudnya. LDRan sama orang tua, LDRan sama pasangan Iya, juga gitu, Sama sama sahabat teman- juga. Iya, sahabat sih. juga gitu teman-teman ya. Terus selanjutnya nih teman-teman semua, gimana sih cara kalian ngatur waktu belajar Ngatur waktu, sama iya. keseharian kalian? Oke, mungkin dari saya Boleh. dulu ya. Boleh, dari Nia dulu. Kalau misalnya untuk mengatur waktunya sih ya disesuaikan aja, maksudnya dengan jadwal kita sehari-hari, dan tapi juga nggak pas juga ya. Kadang kan kayak spontan kan, misalnya kayak jam segini tuh kita harusnya ini, tapi ya tiba-tiba ini. Tapi kan untuk sekarang itu kan biasanya full day ya untuk Iya. jadwal tuh ya. Misalnya kayak saya bangun pagi seperti biasa, terus habis itu sekolah di NASA, setelah pulang ya istirahat gitu kan. Terus saya kan kebetulan juga suka olahraga kan. Iya juga ada kesibukan lain guys, Iya. jadi bukan kayak cuma pendidikan udah pulang tidur gitu kan. Biasanya anak kos kayak gitu ya, Iya, kayak gitu. biasanya. Kalau Nia kesibukannya apa? Olahraga tuh apa? Iya, Ngapain aku tuh? biasanya tuh nge-gym pasti Nge-gym. setiap sore atau habis maghrib itu biasanya nge-gym, karena ya biar kita juga refresh ya. Ketika orang bilang kayak olahraga capek, oke, emang ketika kita olahraga capek, tapi setelahnya kita itu fresh, apalagi pas bangun tidur. Nah, kalau misalnya saya udah ya gitu pulang ke rumah, terus ada waktu sedikit, semisalnya ya beberapa jam lah saya gunakan istirahat, terus belajar nih. Kalau misalnya udah mengulas, baru misalnya nih kan besok ada materi baru ya. Nah, dibaca-baca. Jadi setidaknya kita tuh di kelas tuh tahu gitu loh. Kayak misalnya ada pertanyaan ini setidaknya ya kita bisa jawab. Kan kita harus aktif dong ya, karena kalau misalnya nggak aktif kan ya percuma juga. Namanya kita juga belajar, jangan suka untuk nanya juga gitu, karena kita bakal dapetin ilmu-ilmu baru. Paling kalau dari saya sih seperti itu. Seperti iya. Kalau biasanya Nia suka belajar tuh berapa menit gitu? Iya. Kalau misalnya untuk normalnya itu guys sebenarnya itu 40 sampai sejam itu cukup sekali untuk belajar. Tapi kalau misalnya untuk saya itu biasanya di sesi, misalnya sejam itu mengulas gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak paham ya di WA aja ke instrukturnya kan, jangan malu-malu. Tapi kalau misalnya sekiranya saya udah paham nih nggak perlu diulas, berarti untuk besok tuh nggak perlu nggak perlu lama-lama guys. Sebenarnya belajar asalkan kalian niat, kalian ada niat juga untuk memahami, ya insya Allah 30 menit bahkan 10 menit juga kalian bisa paham kalau misalnya kalian ada niat untuk belajar gitu. Kayak kalau kalian udah pulang terus kayak males-malesan kayak gitu, Iya, nanti sayang depannya banget. itu Iya, susah iya gitu kan, ya. apalagi kayak cuma main-main terus besoknya pasti lupa gitu. Jadi jangan sampai benar, seperti kan? itu. Harus ingat yang di rumah orang tua nungguin kita. Iya nggak sih? Iya betul Iya, seru banget, banget. guys. Gimana nih kalau Nia? Ini dia. Kalau saya juga sama sih kayaknya, cuman bedanya saya olahraga enggak nge-gym guys, enggak. Kalau Apa tuh? lebih ke apa ya, lari gitu, lebih ke suka Wih. lari. Oh suka lari. Suka lari dia. Runners. Guys. Lari itu suka kemana kalau Dinda? Nggak jauh-jauh sih. Aku kalau start dari kos tuh ke rumah sakit, dekat rumah sakit Advent ya. Oh Iya. iya. Lumayan dong itu. Itu tuh Ngelilingin ya. ngelilingin itu rumah sakit Advent, balik lagi. Ntar kalau udah nyampe di Iya. depan kos, biasanya aku sarapan sih guys. Gitu teman-teman semua, pokoknya penting banget untuk olahraga juga untuk kalian. Aku juga jadi terinspirasi dari kalian ya. Jadi aku pengen juga kayak pengen olahraga juga. Ayo. Gitu guys. Nah, pertanyaan selanjutnya nih guys ya. Coba dong ceritain pengalaman kalian selama pendidikan di NASA tuh yang paling berkesan tuh apa sih? Masya Allah. Dari Oke. nih. Dari kan di NASA tuh kalian Iya, udah iya. melewati masa ospek dan pendidikannya. benar. Boleh ceritain. Pengalaman yang paling Berkesan banget berkesan gitu, kayak, banget ya. Aku gak bakal bisa lupain ini nih gitu. Iya. Baik, paling kalau misalnya untuk saya pribadi ya awal-awal ya teman-teman. Awal-awal. Ospek. Iya, ospek sih. Maksudnya bukan kayak ini pengalaman ini, enggak, justru malah seru gitu. Dari ospek kita bisa belajar bahwa kebersamaan itu sangatlah penting. Menghormati senior sangatlah penting. Bahkan bukan senior doang, kayak misalnya instruktur, terus juga miss-miss yang ngebantu kita, dan juga ya orang lain gitu. Orang Jadi lain. iya, kita tuh kayak, jadi ada istilahnya greetings. Nah, apa itu greetings? Jadi greeting itu kita harus nyapa siapapun orangnya, karena ya di dunia penerbangan bakalan ya pekerjaan yang lain pun
ya salam itu diperlukan. Setidaknya yang paling kecil aja kita senyum ke orang. Jangan sampai kelihatan kayak ketika kita mau kerja tuh kayak ini orang kayaknya judes banget ya gitu. Gak ada senyum-senyumnya. Iya, gitu. kan orang-orang tuh beda-beda ya. Takutnya menganggap kita yang kayak sombong atau gimana gitu. Senyum itu gak ada satu detik deh kayaknya. Iya gak sih? Betul. Jadi gitu paling. Terus pengalaman selanjutnya ya ketika saya masuk ke kelas, saya program flight attendant, itu saya tahu ternyata oh seperti ini ya gitu. Dan ternyata emang materinya tuh keren-keren banget dan nggak ada di sekolah gitu guys materinya. Jadi ya kalian yang mau tertarik di dunia penerbangan boleh banget masuk ke Diklat NASA karena di sini ya diajarkan yang nggak ada di sekolah gitu. Iya, kayak misalnya bener kayak materi-materi ya flight attendant aja gitu. Gimana sih kita cara jadi pramugari, bukan itu doang, bahkan kayak kalau misalnya saya pribadi ya pengalaman saya itu kan biasanya kita tuh kalau misalnya jadi pramugari mikirnya kayak ini selamat atau enggak ya. Tapi kalau misalnya kita belajar, utamanya itu kita belajar kalau misalnya emergency. Ya, betul. Bayangin gak sih, belum jadi pramugari tapi udah kayak kalau misalnya terjadi sesuatu ini tuh kita harus apa. Jadi kan saya tuh jadi tahu bahwa ya pramugari tuh emang benar-benar sekuat ini. Dan salut banget lah saya sama pramugari ketika lihat orang tuh kayak pramugari tuh cantik, tinggi, semampai. Kalau pintar pasti ya, pasti kan soalnya kita kan belajar terus kan. Tapi kan kadang orang kan mikirnya ya penampilan aja gitu. Padahal mereka itu benar-benar sebelum jadi pramugari mereka sangat mengusahakan ya agar menjadi pramugari yang terbaik gitu. Jadi salut banget sih saya paling gitu. Jadi bukan modal cantik doang guys, jadi pramugari itu. Nah kalau absek nih, Sek gimana nih? Pengalaman yang mengesankan dulu ya Miss. Kalau saya sih dari pas mulai ospek Miss, itu tuh disiplin banget, serius deh. Nah, soal waktu tuh Ya harus harus disiplin banget. Nah dari situ saya belajar jadi sekolah penerbangan tuh gini, harus disiplin gitu, harus tegas dan ya gitu. Hafalannya ya nggak sih? Nah, hafalan guys, hafalan paling penting ya. penting. Nggak bisa disepelein. Nggak bisa disepelein guys kalau soal hafalan tuh. Hafalan tuh apa aja sih? Kalau boleh tahu. Hafalan tuh yang waktu ospek tuh TLC. TLC, TLC, ya. kayak sumber hukum penerbangan, kayak gitu. Sama yang apa itu teh? Kayak singkatan di dalam penerbangan. Kode-kode bandara Iya, nah kayak guys. gitu. Dan itu nggak ada di sekolah guys. Nggak ada, cuma ada di sini di Diklat NASA guys. Ya guys, pokoknya ya kan memang kayak kalau kalian tuh IPA IPS ya nggak belajar dunia penerbangan betul juga sekali, ini. guys. Jadi ini Iya. kayak pengalaman pertama kalian dalam belajar di dunia penerbangan tuh ngapain aja sih gitu kan? Ya jadinya kan kayak kita tuh istilahnya misalnya kita kan melamar ya. Jadi saya kayak kita tuh bukannya sombong tapi satu kali lebih maju daripada mereka yang basic banget daftar jadi pramugari gitu. Setidaknya kita tahu dan mungkin ya instruktur pun yang menilai ya tahu gitu. Oh ini begini gitu. Oh ini sepertinya ya bisa nih gitu. Maka dari situ ya emang belajar di sini tuh berguna banget dan ya harus berguna banget. Dan terus kan Iya. instruktur kita juga kan ada yang berpengalaman juga tentunya Iya. berpengalaman guys, apalagi kalau ini kayak Bu Widi tahu nggak? Iya, Bu Widi. Dia itu tuh dari pramugari Batik Air juga. Nah kalian juga harusnya sharing gitu ke Iya. instruktur kalian Iya, kayak gimana betul. sih tipsnya gitu. Nah, kalian tuh harus manfaatin gitu selama Iya. di pendidikan di NASA tuh. Kalian tuh jangan sampai kayak Iya. gak nanya ke instruktur gimana tips-tipsnya biar masuk jadi pramugari itu gimana, untuk Iya. jadi absek juga harus kayak Betul, gimana betul. gitu. Nanti kalian tuh harus sharing-sharing, banyak sharing-sharing sama instruktur kalian gitu teman-teman ya. Kalau gak sering juga percuma guys. Kalau Iya, nggak paham betul. juga kan. Kalau salah juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, namanya juga kan Iya, namanya juga belajar. belajar. Begitu, nggak apa-apa salah dikit mah. Nanti kan jadi bisa nanti ke depan. Iya. Gitu teman-teman semua. Nah ini udah masuk ke pertanyaan terakhir nih teman-teman. Wah, sudah ke pertanyaan terakhir nih ya. Nih apa nih rencana kalian selanjutnya? Apakah kalian punya impian khusus untuk mencapai karir kalian? Mau kemana nih gitu? Pasti. Pastinya dong. langsung. Ke siapa dulu nih? Siapa Dia dulu nih. Dia dulu deh. Soalnya dari tadi Nia. Boleh nih dia. Next. Kalau impian itu aku pengen kerja di Citylink Miss. Citylink Jadi keamanan di Citylink guys. Kalau enggak juga sih Garuda Indonesia juga boleh. Nah, itu yang paling Indonesia.
Itu yang paling wow begitu ya. Wow. Kalau nih, aduh, wah nih. Kalau misalnya untuk saya pribadi ya tentunya setelah lulus dari sini ya diharapkan saya keterima kerja dimanapun itu ya nggak apa-apa karena kan istilahnya kayak saya tahu tingkatan saya di mana, saya tahu kualitas saya baru sampai mana. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya untuk cita-cita siapa sih yang nggak mau di internasional ya nggak sih? Tapi kan ketika kita udah tahu kita tuh baru sampai sini lah istilahnya ya di mana saja ya saya nggak apa-apa gitu. Yang penting saya kerja, saya melaksanakan itu dengan baik dan bahkan keterima pun udah bersyukur banget. Iya nggak sih? betul banget. Iya maupun dimanapun gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja setelah dari sini kalau memang rezeki ya mudah-mudahan rezeki ya. Iya. Apalagi kita kan sama-sama berusaha nih. Iya, sama-sama Ya, jadi ya mudah-mudahan ya, pasti keterima insya Allah. Insya Allah. Yang penting ada usaha dan doa pastinya ya. Iya, harus Doa dari orang pasti, tua ya, itu paling iya. penting juga guys. Dan juga ya doa-doa dari instruktur asal kita baik sama instruktur aja. betul. Kita juga benar sekolahnya. Kita juga sering doain miss-missnya gitu kan. Biar miss-missnya selalu di sini. Isi materinya. Benar. Tuh, Iya nanti juga kan biasanya ada feedback ya. Jadi si ini tuh mau kerja, mau ngelamar kerja, doain juga atau gimana gitu kan. Si ini pantas kok di sini gitu. Itu paling penting banget doa Iya. pokoknya. Dan jangan Dari lupa siapapun. juga usaha guys. Iya, usaha. Kalau kalian udah lulus dari sini kayak kalian tuh kayak males-malesan tetap kayak kalian Iya. gak mau ngelamar males gitu. Aku pengen jadi orang ada orang dalam aja. Itu Iya, aduh kayak percuma gak sih? Percuma, Kalian kayak iya. jadi experience kalian juga dalam melamar kerja kan misalkan kalau kalian ketolak nih gimana nih? Iya. Kalau kalian ketolak berkali-kali, kalian bakalan langsung nyerah gitu aja atau kayak ya udah aku bakalan nyoba lagi lah gitu. Iya. Gimana? Ini sebenarnya dong. Enggak. Kita bakal Iya, terus benar-benar bisa pasti sampai terus keterima. ya. Mm-mm. Karena Kita emang juga tahu di sini ya, iya. Belajar pendidikan itu untuk mencari kerja. Iya, makanya kerja. Selain itu juga ya kalau misalnya kita ketolak beberapa kali ya kita evaluasi kita nggak lulusnya tuh di mana gitu berarti kita tuh ya harusnya membenarkan di situ gitu kan dan juga banyak kok pramugari atau afsek ya yang beberapa kali mereka nggak lulus dan ketika lulus mereka bahkan keterima langsung di internasional karena pengalaman daftarnya itu udah banyak mereka udah tahu dan juga bahasa Inggris tuh penting banget guys Tuh, bahasa Inggris itu penting banget ya. Jadi Satu itu. ya itu harus belajar banyak sih yang harus dipelajari maupun absek, airline staff ataupun pramugari gitu. Itu poin plus banget lah kalau untuk di dunia kerja. Iya, soalnya juga kan impian tanpa adanya usaha tuh nol besar. Sia-sia, guys. Jadi harus berbanding 1:1 gitu. Oke guys, kali ini sudah memasuki sesi akhir dan sesi kali ini tuh ada truth or dare. nih, Oh my guys. god. Nah kita gimana sih caranya ya untuk memilih truth or dare ya? Kita tuh bakalan spinner guys ya. Di spin nanti kalian tuh kedapatannya tuh truth or dare. Oh my Dimulai dari God. Nia dulu Oke. ya guys. Dimulai. Deg-deg langsung ya. Langsung. Oke. Ping. Apa ya? Apa ya guys? Dare aja lah dare. Wah, dare aja guys. Dare ya. Apa ya? Dare ya kita ya guys. Apa ya tantangannya? Ih, kita langsung aja nih ambil kartunya boleh ya nih ya. Nih. Miring-miring gimana ya? Boleh ambil. Apa tuh ini? Kemana? Boleh langsung Baca sama aja. aku ya. Ya baca aja ya. Der. Oh. Apa nih Dare? Boleh sebutin dong sebutin. Baiklah. Telepon orang yang dipilih sama teman yang ada di depan kamu dan nyanyiin happy birthday. Boleh kalau Miss Dipa ya dari Iya. apa nih ya? Boleh dari apa nih ya? Baiklah, sebentar. Dari ya guys. Kan. Oke. Boleh Miss Dipa langsung aja masuk yuk. Oke. Nah. Bebas nih. Bebas. Boleh liatin ke kamera juga. Pasti. Ini pencet aja sih gimana nih? Pencet aja, gak apa-apa. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Ngangkat gak ya? Siapa ini? Siapa ini ya? Oh, nggak bisa. Berarti lagi. Lagi. Yang ada namanya. Siapa tahu nanti ke ayahnya ya nggak apa-apa ya kalau ke ayahnya. Yang aja deh. Kalau itu gak apa-apa, Miss. Ya, No, itu what? apa-apa. It's okay. Siapa lah? Siapa itu? Oke. Nih.
Siapa kayak gitu? Boleh ayo Nia. Guys, penasaran nggak? Mudah-mudahan ya ngangkat bentar. Mudah-mudahan diangkat ya guys. Pacarnya guys. Aduh, coba guys. Suara Maupun pacarnya gitu kan. Ya nggak apa-apa lah. Kalau nggak diangkat nanti pilih lagi ya guys. lagi ya. Oke. Tunggu. Sekali lagi aja ya. Dia kan juga kerja. Kerja apa nih kalau boleh tahu? Jadi dia trainer di gym juga. Iya. Terima kasih guys. Kak. Nge-gym jadi makanya dia juga Dia suka juga suka nge-gym guys. kan supervisi kan. Ya, alhamdulillah. Wah, nggak diangkat. Gak diangkat berarti random lagi. Ayo guys. Harus random ini tuh harus ke beda orang ya, jangan ke Ayang. Harusnya kalau ke Ayang kan udah biasa gak sih? Nggak terlalu menantang. Enggak menantang, enggak ada tantangannya kalau ke Ayang. Kita mulai lagi. A few moments later. Oke. Sama dia. Naila. Oh Naila, gak apa-apa. Naila kan abis ulang tahun dia. Iya, benar-benar aku nyanyiin Happy Birthday ya. Langsung aja. Iya, langsung Oke. aja. Boleh. Mudah-mudahan ngangkat ya. Mudah-mudahan diangkat ya guys. Si Jack White ini Nggak aktif. nggak aktif dia kayaknya. Nggak aman. Nggak ada. Ulangi lagi. Sampai harus ada nih guys. Semoga aja kayak ke cowok lain bisa gak sih? Biar rame nih perdebatan ini. Jangan deh. Biar makin menantang. Biar makin menantang guys. Later. Cheryl. Siapa? Oke. Kita coba nih Boleh ya. Dia bakal nelpon nggak ya? Bakal Angkat nggak ya? nggak ya? Bentar. Kali ini kita udah 3. Udah 3 kali. Saya kali. ditolak terus ya. Oh, Aduh, gak sampai ditolak kan ya? Iya. Aduh, Nia. Jangan sampai ditolak lagi ya guys. Ternyata teman SMA-nya guys. Oh, teman SMA? Iya. Cuman SMA saya. Apaan gitu ya? Pernah suka chatan nggak? Jarang. Jarang sih. Sekali-sekalinya langsung happy birthday siapa nih? Bukan anggap nggak ya? Angkat dong, angkat. Biasanya sih shock sih kayak mikir. Shock ya. Wah. Gimana nih guys? Oh banget nih. Ini dare-nya dare banget ya. Dare banget. Wah enggak kayaknya. Oke lagi. Ada 4 kalinya. 1 hour later. 2 hours later. Siapa? Itu temen aku, dia dari Bali. Sekarang kerja di US. Oh, Dia juga kuliah nggak tahu ya, soalnya jamnya beda. Tapi kita coba dulu. Kalau misalnya saya tertolak lagi, next aja kartu. kartunya next Next ya. aja. 3 hours later. Orang-orang pada sibuk guys di jam-jam ini guys. Kayaknya kita harus ganti kartu lagi deh guys. Kita kocok lagi ya guys. Go ahead. Soalnya kadang ngangkat apa sibuk ya? Punya kesibukan masing-masing ya guys. Betul banget. Ayamnya juga nggak diangkat. Oh, jangan gitu. kerja. Daripada ini kan ditinggal nongkrong main gitu. Yuk Nia. Aku lagi? Iya dong. Masa kan dia Baiklah. belum ya dia. Der. Bismillah guys. There. Apa ini? Apa kayak ini? Bacain dong. Cobalah salah satu tren TikTok atau dance dan upload ke IG story. IG story tuh guys. Nanti berarti udah habis sesi ini nanti Mungkin ditunjukin Nia. kali ya, ya. Gitu ya. Kita lanjut ke Nindya. Nih, kita mulai ya. Yuk, lanjutan Nindya. Bismillahirrahmanirrahim. Der dia. Der. Ayo der dong. Jangan terus dong. Terus guys. Rame guys. Terus guys. Selamatkan dia. Terselamatkan. Aduh. Terselamatkan saya kalau ini untuk perut. Aduh.
Boleh, yuk kita yuk. Mau apa? Mau lihat-lihat ya? Apa? Apa ini? Jadi gini guys, Gini guys. Oke. Gimana guys? deskripsikan teman yang ada di hadapan kamu dengan satu kata. Hadapan kamu tuh istimewa. Berarti Miss Diva ya? Satu kata, boleh. Apa aja, bebas. Kata ya. Miss Diva itu cantik, imut, lucu guys. Banyak katanya. Satu kata. Ya udah, lucu aja guys. Lucu. Nanti ada foto Miss Diva. Setuju. Oke, sudahi semua guys ya. Udah mau lagi truth or dare ya? Apakah tidak? Udah. Takut dare ya? Bener. Katanya macam-macam nih. Takut yang macam-macam. Aman kok di sini mah. Gak ada yang macam-macam guys. Pokoknya aman. Oke guys, ini udah mau sesi terakhir nih guys. Terima kasih Mia. Sama-sama. Terima kasih Mia. Udah luangin waktu nih untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah menonton. Iya, guys. Sesi podcast yang pertama kali ini nih, yang NASA First podcast. podcast nih guys. Terima kasih banyak. Tuh Iya. NASA punya cerita. Bener-bener kita punya cerita dari siswa Iya, NASA ya, dari Mia, dari Nindya. Nanti kita cerita-cerita lagi sama siswa NASA lainnya gitu. Nanti ditunggu aja podcast berikutnya gitu ya, teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah menonton podcast kali ini. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi